Silakan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami boleh berkumpul dalam Zoom pendidikan agama Kristen ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir Zoom ini, Tuhan. Dan kiranya firman yang kami terima pada hari ini bisa menjadi berkat buat kehidupan kami, dan juga Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya, makasih Francisca. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke presentasi kelompok terakhir ya tentang etika Kristen. Nah, saya mau lanjutkan dulu tentang gereja, saudara. Nah, kalian bisa memperhatikan sebentar. Nah, jadi kita boleh simpulkan semua ya. Nah, kemarin kita sudah melihat ayat benih gereja itu ada di Matius 16 ayat yang ke-18, di mana Tuhan berkata kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, itu kata Tuhan kepada Petrus. Dan kalau kita lihat, sudah ada gereja itu belum, karena ada kata akan. Ya, jadi pembangunan gereja itu di waktu yang akan datang. Kapan? Kisah Rasul pasal 2. Dan ternyata memang melalui Petrus, ketika Petrus berkhotbah, lalu 3.000 jiwa bertobat, nah itulah lahirnya gereja. Nah, bukan bangunan atau gedung, karena waktu itu tidak ada gedung. Jadi orang-orang dari berbagai macam bangsa, kurang lebih 15 bangsa itu berkumpul, lalu mengakui ketuhanan Kristus. Nah, Kristus sebagai kepala gereja, lalu mereka adalah bagaikan tubuh Kristus. Itu ya. Nah, jadi nggak pakai gedung. Jadi kumpulan orang percaya itulah gereja. 300 tahun kemudian barulah dibangunkan gereja karena agama Kristen menjadi agama negara pada masa itu. Nah, jadi gereja itu apa? Kemarin kita sudah belajar dari dua kata ex dan kaleo. Ya, ex itu keluar, kaleo itu memanggil. Kalau kita lihat di situ, ya kita simpulkan ada 3 pengertian dari gereja. Jadi kata ini paling sering menunjuk kepada arti sekumpulan orang percaya di suatu tempat. Nah, gereja lokal istilahnya. Ya, persekutuan orang-orang yang percaya untuk beribadah atau berbakti bersama, melaksanakan sakramen gereja secara teratur, terorganisir, dan secara berkesinambungan melakukan pelayanan bersama. Jadi seperti ada gereja kalian ya, GBI, GKI, dan lain sebagainya di masing-masing tempat. Jadi di situ beribadah bersama sebelum corona ya di gereja, kalau sekarang kan online lain ya. Lalu melaksanakan sakramen yaitu perjamuan suci dan baptisan air. Lalu terorganisir, ada gembala, wakil gembala, ada majelis, pengurus, begitu ya. Dan terus-menerus melakukan pelayanan sampai hari ini. Lalu arti yang kedua, pengertian yang lebih umum, yaitu berarti keseluruhan tubuh Kristus di seluruh dunia, yaitu kesatuan orang-orang yang beribadah kepada Kristus dan terkumpul di bawah pimpinan pejabat-pejabat yang dipilih. Jadi kalian ada yang di Surabaya, tapi ada yang di luar kota, bahkan luar pulau, ya. Nah, jadi tubuh Kristus yang terpencar di situ, ya, di seluruh dunia. Sekumpulan orang percaya. Nah, itu juga termasuk gereja. Lalu yang ketiga, arti universal, yaitu gereja adalah orang-orang yang beriman baik di bumi maupun di surga yang telah dan akan dipersatukan secara rohani dengan Kristus sebagai juru selamat mereka. Masih ingat pengakuan iman rasuli itu? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu ya. Jadi orang-orang percaya ya disebut, nggak peduli ini merek gerejanya apa, nggak disebut seperti itu. Jadi ada 3 arti dari kata gereja. Jadi sekali lagi dari definisi ini tidak ada istilah gedung ya disinggung atau dibahas sama sekali. Memang sesungguhnya gereja itu bukan gedung, ya kan? Tapi gereja adalah kumpulan orang percaya. Seperti itu. Nah, lebih tegas lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di situ dikatakan apa? Tetapi kamulah, ya, kamu di situ jamak jumlahnya. Ya, bukan 1 orang tapi jamak banyak.
Karena kalau kalian baca surat 1 Petrus itu kan ditujukan pada orang-orang yang tersebar. Jadi orang Kristen, orang percaya yang tersebar. Coba kita baca satu ayat dulu di dalam 1 Petrus. Coba lihat Alkitabnya, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Satu Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, silakan baca. Ya, Belinda silakan. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, terima kasih. Ayat 1 jelas ya, jadi Petrus ini menulis suratnya kepada banyak orang. Dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapa? Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kamu, orang-orang pendatang yang tersebar, siapa? Orang-orang yang dipilih oleh Bapa, terus yang ditebus oleh Kristus, dan apa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus melahirkan baru, menguduskan dan membenarkan orang yang berdosa sehingga boleh berlayak di hadapan Tuhan. Nah, itulah gereja, saudara-saudara. Jadi kita simpulkan yang pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah, ya, orang-orang yang tersebar tadi dari berbagai macam bangsa, bahasa, budaya, disebut bangsa yang terpilih. Ya, dari sekian banyak bangsa, orang percaya Yesus adalah orang-orang yang dipilih, tadi dikatakan. Sebab tidak semua orang itu dipilih untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Benar kan? Tidak semua orang menjadi Kristen, percaya Yesus, masuk gereja. Bahkan yang sudah percaya saja nggak mau masuk gereja. Nah, itu ya. Terus hidup sesuai kebenaran firman, enggak juga. Tapi dalam konteks ini, tetapi kamulah kamu bangsa yang terpilih, yaitu dari sekian banyak bangsa, orang percaya Yesus itu adalah pilihan Tuhan. Jadi berbahagialah kalian yang percaya Yesus, itu termasuk orang-orang yang dipilih untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Lalu yang kedua, tetapi kamulah imamat yang radani. Imam ya, yang berkerajaan. Jadi orang percaya dapat bertindak sebagai imam yang memiliki akses langsung kepada Allah. Tidak seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama yang memerlukan imam besar untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau kalian baca kitab Keluaran itu ya, di situ ada imam besar, Harun dan imam-imam. Tujuannya apa? Menyampaikan keluhan umat kepada Tuhan. Jadi orang Israel, umat Tuhan tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan Allah. Harus melalui imam. Itu PL. Tapi kalau perjanjian baru, nggak perlu imam. Kenapa? Karena Kristus sudah jadi imam. Jadi kalian langsung bertemu dengan Kristus. Itu ya. Jadi tidak langsung punya akses untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang kudus. Nah, secara status, orang percaya itu sudah dikuduskan oleh darah anak domba sehingga layak beribadah dan melayani Dia. Jadi kita ini orang berdosa, tapi sejak percaya Yesus kita dibenarkan dan dikuduskan, maka Tuhan melihat saya dan saudara yang tadinya orang berdosa itu menjadi orang kudus sehingga berlayak di hadapan Tuhan. Kalau tetap orang berdosa nggak berlayak, tetap hukumannya apa? Mati kalau dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Allah itu kudus, lalu manusia itu berdosa, dan digambarkan Allah itu seperti api yang menghanguskan, yang bisa membakar, seperti itu ya. Nah, makanya disebut bangsa yang kudus. Dan yang terakhir, tetapi kamulah umat kepunyaan Allah. Orang percaya adalah milik Tuhan, sebab telah dibeli dengan darah Kristus. Jadi saudara, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28 itu digambarkan, dikatakan gereja itu hasil dari penebusan Kristus. Jadi kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, tidak mungkin muncul gereja.
Ya, jadi dasar gereja itu adalah kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu yang harus diingat. Nah, lalu tugas gereja yang sudah kalian kerjakan, ya, ada 6 tugas gereja. Yang pertama persekutuan. Nah, boleh disingkat dari kata koinonia, artinya ya, kata Yunani koinonia artinya persekutuan. Kemudian kesaksian atau marturia, lalu yang ketiga diakonia atau pelayanan. Nah, saya sudah baca tugasmu yang sudah kalian kerjakan, benar ya, seperti itu. Jadi persekutuan, ya, lalu di dalam persekutuan itu ada kesaksian. Ingat, bukan kesaksian saya sakit lalu sembuh ya, bukan. Saya miskin lalu jadi kaya, bukan. Bukan kesaksian itu ya sebenarnya, tapi kesaksian karena nama Yesus. Jangan salah, kadang-kadang WL berkata, silakan bersaksi sebab iblis takut dengan kesaksian kita. Di kitab Wahyu kan tercatat seperti itu. Tapi kesaksian apa? Bukan kesaksian yang tadi saya ceritakan. Iblis takut ketika saudara bersaksi tentang Kristus. Nah, itu yang iblis takut. Ketika kalian memberitakan firman, itu yang iblis takut. Kenapa? Karena iblis itu takut kalau ada orang yang berdosa percaya Yesus. Nah, itu yang iblis takut. Tapi iblis nggak takut kalau ada orang yang nggak mau percaya Yesus. Nah, dia nggak takut karena temannya gitu ya. Tapi kalau ada orang yang percaya Kristus, dari kegelapan dipindah kepada terang, kata Tuhan dari kematian dipindah kepada kehidupan, nah itu iblis penuh ketakutan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesaksian, marturia seperti itu. Lalu pelayanan atau diakonia. Ini praktek. Ya, praktek dari hadirnya gereja. Coba satu ayat di dalam Yakobus. Saya ingat ayat itu. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan itu apa? Ibadah itu apa? Coba Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Ya, sekarang gantian. Ya, Imelda Saron, Yakobus 1 ayat 27. Silakan baca. Yakobus 1 ayat 27, pendengar atau pelaku firman. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, terima kasih. Jadi ini praktek dari hadirnya gereja, ya, yaitu pelayanan kepada yatim piatu, para janda, ya, dan yang dialami dalam hidup mereka, menolong. Itu ya diakonia. Nah, jadi ada yang merangkum tugas gereja ya 3 ini saja. Tapi yang kalian kerjakan ada 6 ya. Yang keempat pengajaran atau didaskalia. Nah, pengajaran harusnya masuk mana ini? Masuk kesaksian. Ya kan? Pengajaran firman Tuhan masuk di sini. Tapi mau dipisahkan juga boleh. Lalu yang kelima ada ibadah. Ibadah atau liturgia ini masuk di mana? Persekutuan sebenarnya. Ya, kalian sudah mengerjakan ya. Jadi pengajaran seperti Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 42 ya. Jemaat itu bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nah, ini ya, di dalam pengajaran didaskalia. Lalu ibadah liturgia, jadi ada salam ya, votum itu ya, pembuka, urut-urutannya itu loh. Ya, lalu pujian penyembahan, mungkin ada kesaksian, ada persembahan dijalankan, lalu doa mau firman, kemudian firman Tuhan diberitakan, doa setelah firman, lalu apa lagi? Pengumuman, lalu doa berkat. Ya, itu termasuk bagian dari ibadah. Seperti kita juga ada liturginya kan, sebelum mulai doa pembuka. Lalu materi. Setelah materi, diskusi, tanya jawab. Lalu setelah itu apa? Kalau ada tugas, ngerjakan tugas. Lalu doa penutup. Selesai. Nah, itu juga liturgi namanya ya. Oke, lalu yang keenam, pengembalaan atau istilahnya pastoralia. Nah, ini kalau diringkas masuk mana sebenarnya? Bisa masuk di pelayanan dan juga masuk di dalam persekutuan. Jadi harus ada pastoralnya, pelayanan pastoralnya. Sekarang pelayanan pastoral sangat mudah. Kalau ada orang sakit, sekarang nggak perlu ke rumah sakit, ya kan? Kan penyakit COVID-nya masih berbahaya ini. Jadi melalui telepon seperti itu, ya. Nah, itu termasuk pelayanan pastoral. Sebab kalau tidak ada, ya sebelum corona apa? Mesti datang ke rumah sakit kan, berdoa.
Ya toh, ada hamba-hamba Tuhan yang rajin rutin setiap hari ke rumah sakit mendoakan, lalu pergi ke mana panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas gereja. Jadi intinya pelayanannya keluar, dipanggil keluar di kata Alkitab. Ya, definisi dari gereja, ex dan kaleo, eklesia dipanggil keluar. Jadi keluar jadi terang, keluar harus berdampak, keluar harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itulah gereja, itulah orang percaya. Oke, jadi secara ringkas seperti ini, koinonia, setiap orang percaya dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lain, di mana di dalamnya terdapat saling menasihati. Betul ya? Ibrani 10 ayat 25, janganlah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh orang. Ya, tapi bertekunlah di sana karena di dalamnya ada saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ibadah hari Minggu, gitu ya. Oke, lalu marturia, setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kepada setiap orang yang ditemui. Lukas 2 ayat 11, malaikat Gabriel berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini yang dimaksud dengan bersaksi sebenarnya. Nah, contohnya apa? Pemberitaan Injil pribadi maupun KKR bersama-sama. Yang ketiga, diakonia. Setiap orang percaya juga terpanggil untuk melayani kebutuhan fisik orang yang memerlukan. Kisah Rasul 6 ayat 1-4 itu diistilahkan dengan apa? Pelayanan meja. Jadi kalau ada yang lapar ya diberi makan, ya ada yang kekurangan diberi, seperti itu. Memang itu tugas gereja. Nah, saya harap gereja kalian sudah mempraktekkan seperti itu ya. Apalagi kondisi sulit seperti ini, ada yang bagi apa? Bantuan gitu ya, bakti sosial dan lain sebagainya. Ya, memberi makan yang kelaparan, bakti sosial, pengobatan gratis, pasar murah dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada macam diakonia. Yang pertama diakonia karitatif, melayani dengan memberi bantuan secara langsung pada orang yang membutuhkan, yaitu makanan, menghibur orang sakit, memberi pakaian dan lain sebagainya. Secara langsung, namanya karitatif. Yang kedua reformatif. Apa artinya? Melayani dengan cara memberikan fasilitas dan keterampilan tertentu bagi kelompok-kelompok yang dibantu, ya, supaya mereka punya bakat apa, bidang apa bisa dikembangkan, mengadakan pelatihan-pelatihan gereja seperti itu, ya. Oke, yang ketiga diakonia transformatif, melayani dengan menyadarkan masyarakat mengenai hakikat dirinya sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan juga memberdayakan masyarakat atau jemaat dengan mengorganisasikan mereka sehingga mereka dapat menghadapi serta melawan ketidakadilan melalui kemampuannya sendiri. Jadi istilahnya memberi apa? Kail ya. Ya bukan beri ikan melulu gitu supaya mereka berusaha sehingga bisa eksis hidupnya. Nah, seperti itu model-model diakonia yang sudah diterapkan oleh gereja. Nah, lalu Alkitab juga memberitahu kita tentang gambaran atau figuratif dari gereja. Nah, karena gereja sebagai organisme yang hidup, maka disebutkan apa? Efesus 1 ayat 22-23 bahwa gereja orang percaya itu digambarkan seperti tubuh. Ya toh, banyak anggota tapi satu tubuh. Seperti itu. Nanti kalian baca di 1 Korintus juga ada pasal 12 ya, pasal 14. Jadi tubuh satu anggotanya banyak. Kalau satu anggota sakit, yang lain juga merasakan sakit, ya seperti itu. Jadi kalau ada orang Kristen yang satu menderita, yang lain menolong. Gereja yang satu punya masalah, gereja yang lain bergandeng tangan untuk menolong. Kenapa? Karena digambarkan seperti tubuh. Memang benar tubuh. Kristus adalah kepala, gereja dari berbagai macam sinode, aliran, dari berbagai macam tempat dimanapun mereka berada, jadi disebut tubuh. Lalu yang kedua, pengantin perempuan, ya Efesus 5 ayat 2 ayat 23 dan 25, Kristus adalah mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuannya. Seperti itu ya. Kalau Kristusnya dewasa, gerejanya juga harus dewasa. Yang namanya menikah kan harus dewasa kan, ada batasan umur kan. Kalau di bawah umur bisa jadi masalah nanti, ya kan? Nah, jadi kenapa sampai sekarang Kristus belum datang sebagai sang mempelai? Karena gerejanya belum dewasa. Jadi masih menunggu, perlu waktu ya untuk bertumbuh ke sana. Lalu yang ketiga, gereja digambarkan seperti bangunan rohani.
Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 18 dan ayat yang ke-20. Di situ disebut kawan swarga kerajaan Allah. Kemudian apalagi digambarkan seperti itu ya, keluarga. Ya, coba kita lihat dulu Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20. Oke. Daud, silakan Daud, bisa baca Efesus 2 ayat 19 dan 20. Bisa, Pak, sebentar, Pak. Ya, silakan Daud. Efesus 2 19 20. Sampai 22 lah baca. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah ini, Pak. Ya, betul. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari anggota dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, 21, 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, makasih. Jadi sudah lihat disebutkan kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lihat, itulah yang dimaksud dengan gereja atau bangunan tadi ya, yang dikatakan apa ayat 20, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Tuhan menghadirkan nabi untuk membangun gereja. Tuhan memilih nabi untuk membangun gereja. Tapi zaman nabi di dalam perjanjian lama, gereja belum berdiri. Lalu perjanjian baru, Tuhan pilih rasulnya. Lalu apakah waktu rasul masih hidup, Yesus masih hidup, gereja sudah berdiri? Juga belum. Gereja berdirinya kapan? Setelah Yesus naik ke surga, melalui rasul Petrus, maka gereja berdiri. Jadi sudah lihat ya, Tuhan menghadirkan nabi dan rasul untuk mempersiapkan gereja. Nah, kalau gereja sudah berdiri, maka nabi dan rasul sudah tidak ada lagi. Ya, jabatan nabi dan rasul sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah fungsi nabi, fungsi rasul. Yaitu apa? Mengajar firman, ya, mendidik jemaat, seperti itu. Yang keempat, keimaman. Tadi Efesus 2 ayat yang ke-9 ya. Kamulah imamat yang rajani. Nah, jadi gereja itu imam-imam. Oke, kalau dalam perjanjian lama, suku Lewi yang melayani Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru, semua orang percaya atau gereja boleh melayani Tuhan. Yang kelima, kawanan domba, di mana Kristus sebagai sang gembala, ya, itu gereja. Ranting dengan pokok anggur, ya, masih ingat Yohanes 15 ayat 1 dan 5, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, Bapakulah pengusahanya, seperti itu. Kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Nah, jadi orang percaya gereja harus bersekutu dengan Kristus supaya dapat menghasilkan buah. Nah, buah apakah itu? Nah, ini ya, saudara-saudara ya, buah pertobatan. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kehidupan yang terus-menerus diperbaharui, itu yang harus kita hasilkan. Lalu buah apa lagi? Pemahaman firman. Nah, saya harap setelah ikut PAK, pemahaman firmanmu bertambah. Di samping dapat firman Tuhan dari gereja masing-masing ya. Oke, lalu buah Roh Kudus. Nanti kita akan belajar Galatia 5:22-23 di topik materi kita tentang etika Kristen. Nanti kita akan bahas di sana. Apa artinya buah Roh Kudus itu? Memiliki sifat dan karakter hidup Kristus. Nah, jadi orang Kristen katanya anak-anak Tuhan kan harus menyerupai Tuhan. Ya, anak harus menyerupai bapaknya, benar kan? Kalau anak nggak serupa dengan bapak, nggak mirip dengan bapaknya atau ibunya atau orang tuanya, berarti kan itu anak tetangga. Ya toh? Nah, jadi sama, saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus mirip dengan Tuhan.
Dalam hal apa? Sikap, hidup, dan karakter seperti Kristus. Nah, itu maksudnya. Yang terakhir, buah pelayanan. Paulus berkata di Filipi 1 ayat 22, kalau aku harus hidup di dunia ini, maka aku harus hidup menghasilkan buah. Itu apa? Buah pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan. Nah, itulah figuratif dari gereja. Keunikan gereja sekarang. Yang pertama, dalam relasi dengan Israel, Israel tidak sama dengan gereja. Ya, kalau perjanjian lama itu Israel, kalau perjanjian baru itu gereja. Dan di dalam gereja ada juga bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. Tapi kalau dalam perjanjian lama bangsa Israel ya khusus bangsa Israel atau orang lain yang dihisap atau masuk. Nah, makanya disebut ada orang asing di situ ya, yang katanya akhirnya dijadikan satu dengan Israel, tapi ada syarat-syaratnya. Ya, harus memberi persembahan, ya, disunat dan lain sebagainya. Jadi dalam relasi dengan Israel, Israel tidak sama dengan gereja. Ya, oke. Yang kedua, dalam relasi dengan kerajaan, bukan kerajaan manusia, tetapi kerajaan Allah, itu gereja. Oke. 9 tanda gereja yang sehat. Nah, saya berharap kita semua sehat, kita ingin sehat, apalagi di masa sakit penyakit seperti ini kan, kita ingin sehat. Nah, demikian juga gereja. Harusnya gereja juga sehat. Nah, seperti apa? Ada satu buku ini ya yang menulis Mark Dever itu. Nah, ini ya. Jadi gereja yang sehat itu apa? Kalau di dalam khotbahnya eksposisi. Ya, eksposisi itu apa? Dari X ya, dikeluarkan gitu ya. Artinya kan keluar. Jadi ayatnya dibaca, lalu ayatnya dijelaskan. Nah, saya berharap kalian dengar khotbah yang seperti itu ya. Jadi hamba Tuhannya menyampaikan firman, ayat apa, harus jelaskan ayat yang dibaca itu. Jangan sampai ayatnya dibaca, dia ngomong yang lain. Bahkan ada juga yang tanda petik khotbah, tapi isinya bukan menjelaskan ayat firman Tuhan. Ada nggak yang seperti itu ya? Nah, jadi itu bukan gereja yang sehat sebenarnya. Lalu isinya apa? Motivasi, nasihat, ya toh, dalamnya kelakuan harus baik, perbuatan harus begini-begini. Lah, khotbahnya isinya tentang Kristus di mana? Ya. Oke. Lalu yang kedua, teologi Alkitabiah. Artinya apa? Yang dikhotbahkan sesuai Alkitab. Yang ketiga, gereja harus khotbah Injil. Apa itu Injil? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, yaitu berita tentang penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu Injil. Ya, jadi tetap Kristus yang dikhotbahkan. Kalau bukan Kristus yang dikhotbahkan, bukan khotbah namanya, tukang jamu, gitu ya. Yang keempat, nah saudara mesti perhatikan pemahaman Alkitab tentang konversi, apa itu? Pertobatan sejati. Jadi jemaat harus diajarkan tentang bertobat itu bagaimana, hidup yang benar sesuai firman itu bagaimana. Akhirnya jemaat ada perubahan di dalam hidupnya. Nah, itu gereja yang benar, gereja yang sehat, gereja yang sejati. Kalau di dalamnya jemaatnya nggak hidup dalam perubahan, tetap hidup dalam dosa, itu bukan gereja gitu ya. Oke, yang kelima, gereja yang sehat kalau dijelaskan tentang apa? Penginjilan. Ya, seringkali kan ini dilupakan, betul nggak? Bahkan ada gereja yang berkata, nggak usah ngomongin bicara penginjilan, sebab penginjilan itu untuk anak kecil, katanya begitu. Kita kan sudah dewasa, jadi isinya apa? Pengajaran. Nah, ini kan bahaya ya. Sebab bagaimana bisa dewasa kalau tidak melalui anak kecil kan? Bagaimana bisa mengajar kalau tidak melalui penginjilan? Kalau tidak ada yang diinjili, bagaimana kita bisa mengajar? Nah, jadi setelah diinjili, lalu diajar supaya bertumbuh dewasa semakin mengenal Kristus. Tanda yang keenam, pemahaman Alkitab tentang keanggotaan gereja. Ini penting. Ya, seringkali orang jemaat itu ya gak peduli dengan gerejanya ya. Tapi gereja yang benar itu mendidik jemaatnya untuk loyal, setia kepada gereja lokalnya. Tanda yang ketujuh, menerapkan disiplin gereja yang Alkitabiah. Nah, jadi kalau gereja ada yang menerapkan disiplin, jemaat atau pengurus yang salah langsung ditegur. Nah, itu yang benar. Jangan sampai dibiarkan, biarkan aja Pak, itu urusannya dengan Tuhan. Loh, betul, urusannya dengan Tuhan. Tapi kan urusannya juga dengan manusia kan. Kalau sudah tahu salah ya harus ditegur.
nggak peduli siapa dia. Kegiatan yang ke-8, gereja yang sehat itu adalah gereja yang memperhatikan pemuritan dan pertumbuhan. Coba kalian renungkan, gerejamu ada pemuritan tidak? Ada pengajaran tidak di situ? Ya. Yang ke-9 yang terakhir, gereja yang sehat itu menerapkan kepemimpinan gereja yang alkitabiah. Seperti apa? Kalian baca aja bukunya kalau mau, tapi secara ringkas seperti itu. Tapi buku ini menyimpulkan yang 8 ini boleh diabaikan, ya, tanda kedua sampai 9, kalau yang pertama ini sudah dilakukan. Nah, intinya kan di sini. Jadi khotbahnya eksposisi, artinya benar-benar menggali, meneliti, menjelaskan isi pengertian dari firman Tuhan itu. Nah, itu gereja yang sehat. Nah, seperti apakah gereja yang sehat itu? Apakah ukurannya? Nah, berarti ada gereja yang sakit. Gereja yang sakit itu seperti apa? Gereja yang sudah kehilangan visi dan misinya. Itu gereja yang sakit. Ya, ini di gereja kami, saudara, sebagai contoh saja ya, GBI Graha Family. Visinya menjadi gereja yang menjangkau jiwa-jiwa, mengenal firman dan kuasa Allah dan mengasihi sesama. Lalu misinya melaksanakan penginjilan bagi jiwa-jiwa, melaksanakan pembelajaran firman Tuhan. Nah, sekarang ini melalui Zoom ya. Lalu melaksanakan ibadah atau menyembah dalam roh dan kebenaran, kemudian melaksanakan kegiatan yang berdampak bagi sesama. Ya, ada pelayanan diakonia dan sebagainya yang tadi kita sudah bahas. Oke, sampai di sini dulu. Silakan menanggapi, waktunya tinggal 5 menit, setelah itu kita break. Silakan kalau ada pertanyaan atau menanggapi, setelah itu saya lanjutkan. Jadi begini Pak, tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa gereja itu adalah tubuh. Nah, berarti di dalam gereja itu tidak ada yang namanya tingkatan. Nah, misalnya ada pendeta, ada jemaat, ada penatua, pewajib gereja kan. Tadi dikatakan bahwa semuanya itu sama anggota tubuh. Nah, itu mengapa bisa ada tingkatan-tingkatan begitu, Pak? Terima kasih. Ya, makasih Ronald ya. Nah, yang dimaksud tubuh adalah sama, itu di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Tapi kalau di hadapan jemaat harus ada. Kenapa? Karena Paulus pun juga, coba lihat di Alkitab, Paulus itu rasul. Lalu Paulus menetapkan penatua-penatua, ya toh, menetapkan diaken-diaken. Jadi ketika dia tinggalkan satu tempat, sudah jadi gereja, di situ kumpulan orang percaya diserahkan kepada penatua. Lalu dia berjalan lagi menginjil, lalu terbentuk gereja diserahkan kepada penatua, atau istilahnya pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala. Nah, dalam arti tubuh itu di hadapan Tuhan, tubuh yang satu, kepala yang satu, ya kan? Kepala yaitu Kristus, tubuh adalah jemaat ya dari berbagai macam gereja. Nah, para pemimpin juga termasuk di dalamnya. Para pemimpin juga termasuk di dalamnya, seperti itu. Nah, karena di dalam berjemaat di pemandangan manusia, maka harus ada yang namanya pemimpin. Makanya tadi 9 tanda gereja yang sehat, yang ke-9 tadi kan menerapkan kepemimpinan yang alkitabiah. Ada pemimpin memang. Seperti itu. Dan Tuhan yang menentukan pemimpin. Coba Tuhan memilih para rasul. Yang 12 itu. Itu kan para pemimpin-pemimpin. Nah, yang menonjol memang Rasul Petrus. Ya toh? Lalu Petrus akhirnya bentuk pemimpin-pemimpin yang lain. Bahkan kalau kita lihat sepanjang Perjanjian Baru, Paulus membentuk gereja rumah lalu diserahkan kepada gembala-gembala di situ. Coba kalian baca Roma pasal yang ke-16 ya. Di situ gereja rumah Febe menggembalakan di mana? Di Kankrea atau di mana lagi. Nah, ada pemimpin-pemimpin seperti itu. Kita nggak salah di hadapan Tuhan. Jadi secara umum kita pada siang hari ini saya yang mengajar, lalu ada ketua kelas yang memimpin, begitu ya. Tapi kita di hadapan Tuhan itu sama. Nah, kalau gereja itu jemaatnya banyak, ada pemimpin, gembala, lalu ada penatua, lalu dibagi kelompok sel. Nah, kelompok sel ada ketuanya masing-masing. Nah, itu sebenarnya sistem Alkitab. Nah, yang dipakai oleh dunia sekuler di dalam perusahaan, ya itu sistem Alkitab. Jadi pemimpin yang melatih pemimpin, lalu melatih lagi. Pemuritan sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi saya melatih kalian.
Seolah-olah kan begitu ya. Nanti kalian jadi pemimpin di gerejamu, jadi pemimpin sel. Nah, seperti itu, terus seperti itu. Makanya konsen kepada pengajaran dan pemuritan dan pertumbuhan. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya itu bertumbuh bersama-sama. Seperti itu. Ya, jangan sampai yang melayani pendetanya, yang khotbah, yang mimpin pujian istrinya, yang main musik anaknya, yang mimpin apalagi menantunya. Lah terus jemaat yang lain kok nggak pernah dilibatkan. Nah, itu gereja yang sakit. Ya toh, kalau gereja yang sehat itu semua terlibat dalam pelayanan. Nah, itu gereja yang sehat. Itu ya. Nah, supaya efektif ya dibagilah kelompok-kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil yang jumlahnya 5 atau 6, lalu ada pemimpinnya. Nah, terus begitu. Ya toh? Nah, itu gereja yang sehat. Jadi sekali lagi di hadapan Tuhan memang semua sama. Tapi ketika di hadapan sesama, ya memang perlu ada pemimpin-pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur. Sebab kalau nggak ada yang memimpin, yang mengarahkan, jadi kacau ini. Mau kemana nih jalannya ini ya? Larinya mau kemana? Mau dibawa kemana gereja ini, pelayanan ini? Makanya mesti ada pemimpin. Itu, Ronald?